setiap malam Sabtu di Masjid At-Taqwa, yaitu diadakan pengajian. Untuk itu, untuk menggugurkan daripada kewajiban kita, yaitu harus diadakan pengajian. Untuk itu nanti kepada Al-Kiram Bapak Kiai Haji Ridwan untuk memberikan pengajian atau tausiahnya. Ya, kalau saya bisa meminta sih Pak Haji untuk urusan mati, karena ini urusan mati pada malam hari ini. Temanya mati. Jadi kenapa orang udah meninggal ngajiin, dibacain Al-Quran, didoain, lah untuk apa? Mungkin bagi saya untuk menambah ilmu saya, barangkali saya juga lupa untuk apa sih ngajiin udah mati ini, udah dikubur aja dah. Itu umpamanya begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kiai Haji Ridwan menambah daripada ilmu kita untuk beribadah. Untuk itu sambil menikmati dengan yang telah kami sajikan, monggo dinikmati dan saya persilahkan kepada Al-Kiram Bapak Kiai Haji Ridwan dengan segala hormat. Waktu dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Amma ba'du. Qul qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila matabnu adam ingkot amal ila min salasin al-hadis. Wa qala Syekh Zainuddin Al-Malibar rahimahullah ta'ala katami pa'amaitan sadaqatun wa du'ahun sadaqallahu sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sebelum musibah kami mengucapkan cita, mudah-mudahan diberikan kesabaran selalu, keimanan, keselamatan dan keberkahan pastinya. Untuk almarhumnya yakni Bapak Sutrisno bin Noto Diharjo, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ustaz, para tokoh dan sepuh masyarakat, kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin sehingga bisa istiqomah mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah mendapatkan pahala yang besar dan kemuliaan.
dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pahala silaturahmi. Ini kalau nggak gini masih nggak nyampe kemarin. Kali ke masjid aja. Ya mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezeki, dibanyakan serta diberkahkan. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca hadiah puji dan doa khususnya kepada almarhum Sulfisna bin Noto Diharjo. Ini alis sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang namanya hadiah puji dan doa itu sampai dan bahkan segala kebaikan yang dikerjakan oleh yang hidup itu bisa sampai kepada yang meninggal. Tapi kalau ya orang lain itu harus ada niat. Sedangkan kalau keluarga mah seperti anaknya ya, itu walaupun nggak niat juga nggak diusin juga nyampe, sebab anak itu bagian dari orang tua gitu ya. Dan kita juga makanya mudah-mudahan sekali lagi almarhum Sulfisna bin Noto Diharjo diampuni dosa-dosanya, yang diterima ibadahnya, yang paling utama diri Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama dapat pahala, jadi jangan punya anggapan lah enak aja. Dia doang. Sama kalau ikhlas, insya Allah asal ikhlas. Allah butuh dan kita nanti bakal rasakan juga. Tapi kalau tidak ikhlas, apalagi dia ikut tahlil, tujuannya nanti kalau saya meninggal kan ada yang nahlilin gitu ya. Itu pokoknya itu kalau enggak ditahlilin yang ada stres. Wah, katanya kayak dulu mas saya waktu dia keluarga dia meninggal, saya ikut tahlil dari malam pertama sampai 7 giliran. Sekarang mas saya nggak semalam-malam aja gitu ya. Iya, jangan gitu ya, ikhlasin aja. Yang segala ibadah juga kalau nggak ikhlas mah boro-boro pahala yang ada stres. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau ikhlas, insya Allah hati nyaman dan itu akan menjadi buah pahala kelak di akhirat. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Ya 7 hari yang lalu almarhum Sulfisna bin Noto Diharjo meninggalkan kita. Masih muda ya, di bawah 50 ya. Iya. Padahal di sini ada yang di atas 50 ya. Belum meninggal, yang belum waktu aja betul. Tapi yang di bawah 40 juga nggak sedikit kan yang meninggal ya. Ya memang yang namanya kematian mah suatu hal yang misterius. Nah di antara kemisteriusan kematian, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan illa jaa'a ajaluha. Wallahu a'lam bis-shawab. Bimuradi wa la yu'akhirullahu, dan tidak akan pernah. Jadi ini kalau menurut ahli nahwu lannya lam nafi nasab mustaqbal ya. Jadi nggak terjadi gitu ya, pasti nggak salah, nggak meleset gitu ya, dan nggak bakal batal gitu ya. Jadi Allah tidak mengakhirkan kepada suatu jiwa ketika sudah waktu ajalnya. Itu mah mau udah tua kayak mau muda kayak, emang sekali lagi yang namanya kematian mah adalah misterius. Ya pengennya makan kita yang tua dulu gitu ya, gitu, rada kenyangan dan hidupnya. Tapi kan tadi ya nggak peduli. Iya kan kalau dibandingkan sama saya mah nih almarhum tuan saya gitu ya. Ya. Yang tua belakangan. Yang tua belakangan ya. Yang bagus. Yang muda. Iya.
Emang mati mah tadi ya nggak bisa diatur lah, itu mah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu yang pertama, keseriusan kematian nggak ada yang bisa menunda, menolak gitu ya. Kalau memang sudah waktunya, tidak akan pernah diakhirkan sedetik pun gitu ya, sewaktu pun gitu ya. Nah yang kedua, misteri kematian ini nggak ada yang tahu di mana bakal mati. Ya, kalau tahu sih pengennya kita mati dalam keadaan di rumah ya, di kampung halaman ya. Tapi nggak sedikit kan yang mati di mana-mana, yang nggak tahu ribanya di mana lah gitu ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, itu ada ya. Di surat Al-Jumu'ah nggak salah ya. Bukan. Yang jelas itu. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal mati. Tadi sekali lagi kalau memang dia tahu mah, ya udahlah, saya mau di rumah aja, kemana-mana mantan nyusahin gitu ya. Bahkan ada ceritanya Nabi Allah Sulaiman ya didatangi oleh kaumnya. Nah begitu itu malaikat Jibril datang. Nah begitu malaikat Jibril datang, itu si kaumnya itu minta pengen dipindahin ke tempat mana gitu ya, bahkan bukan di bumi. Tapi ternyata karena memang ajal di tempat itu tuh yang dipindahin, itu justru wafatnya di situ. Jadi nggak ada yang tahu ya, sekali lagi. Jadi itu dua kemisteriusan kematian. Yang ketiga, misteri kematian itu nggak ada yang bisa berpaling, nggak ada yang bisa berlari, nggak ada yang bisa menghindar. Istilahnya walaupun dia nyumput dimanapun, tetap nggak akan luput. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku." Katakan, sesungguhnya kematian yang mana yang kalian takut kepada kematian, tetap aja ya, berusaha menghindar kemanapun, pasti kematian mah akan menemui kalian. Tadi ceritanya. Bahkan seandainya bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun, nggak bakal bisa menolak. Istilahnya itu benteng kalau dijebol dengan bom macam apapun nggak bakal bisa ya. Tetap pada saatnya mati mah itu mati. Nah itu ada kan ya. Aina ma kuntum aina ma takunu yudrikukum gimana Pak betul? Aina ma takunu yudrikumul mautu wa yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi sekiranya dimanapun kalian berada ya, itu kalau memang sudah waktunya mati pasti ditemukan dan nggak bakal bisa ditolak, nggak bakal bisa dihindarkan walaupun kalian bersembunyi di balik dinding yang paling kokoh. Jadi intinya mah dengan kematian almarhum ini mudah-mudahan menjadi suatu nasihat yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, waqafa bil mauti wa'idu. Jadi cukup kematian ini sebagai nasihat. Nasihat untuk di dunianya hati-hati ya, berbekal menuju untuk dikubur nanti di akhirat umumnya. Makanya dalam suatu kesempatan pernah seorang dari Bani Salamah ya, dari suku Ansor itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, siapa orang yang paling cerdas? Nah dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah yang banyak ingat mati, tapi yang paling penting dia berusaha sekuat mungkin untuk membekalinya. Ya sebenarnya ingat mati juga udah bagus ya, hati-hati hidup ini. Tapi kalau nggak punya bekal mah tetap aja. Sebab
Dunia ini adalah kesempatan untuk bertanam, untuk bercocok. Nah, nanti di akhirat tinggal panennya. Di dunia ini adalah tempatnya untuk kita beramal. Di akhirat nanti tinggal hisabnya. Kalau di dunia ini kita tidak amal, sementara nanti di akhirat hisab, kita ini dalam proses yang berat, ini sangat disayangkan. Kalau di dunia ini kita tidak bercocok tanam, begitu di akhirat nggak punya hasil panen, ini sekali lagi sangat disayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bahkan ya Rasulullah SAW bersabda nih, di antara bekal kematian yang bahkan ini insya Allah ya continue walaupun sudah meninggal, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ila matabnu adam ing qata'a amalu. Ketika mati seorang manusia, maka akan putus dengan sendirinya amalnya, kecuali 3 hal. Jadi pokoknya mah yang tadinya karyawan, kalau udah mati udah nggak bisa jadi karyawan lagi. Yang tadinya umpamanya orang kaya, kalau udah mati bisa menikmati nggak kayaknya? Enggak. Yang tadinya pejabat kalau udah mati, nggak bakal jadi pejabat lagi ya. Pokoknya mah aktivitas apapun kalau sudah mati udah putus. Nah, tapi insya Allah nih 3 hal walaupun itu memang sudah tidak dikerjakan, ini tetap pahalanya akan mengalir. Apa diantaranya? Jariyatin, sodakotin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, maksud jariyah itu apa? Sedekah yang mengalir pahalanya, khususnya di sini diterapkan sebagai wakaf. Kemana wakaf itu? Ya bisa ke masjid. Nah, masjid itu kan masih membutuhkan ya. Kamu sholat ke pesantren, itulah ya, sepanjang itu digunakan, sepanjang itu pula akan nyampe pahalanya. Nah, yang kedua adalah au ilmin yuntafau bih, atau ilmu yang manfaat. Di sini alhamdulillah ibaratnya pakai au ya, bukan pakai waw. Jadi kalau pakai au itu boleh milih, walaupun nggak punya 3-3-nya, salah satunya udah bagus. Ya, jadi dari 3 ini walaupun punya 1 juga alhamdulillah, atau apalagi semuanya. Tapi kan kadang-kadang orang nggak semuanya punya ya. Makanya nih kalau memang tadi yang pertama nggak bisa karena memang nggak punya harta, khususnya tadi sedekah jariyah. Nah, yang kedua nih apa? Itu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ya seperti gimana ilmu yang dimanfaatkan? Ya seperti umpamanya ya, saya pernah pesantren, dari guru dapat ilmu, nah kemudian sama saya diamalkan, terus juga disebarkan kepada jamaah, sehingga jamaah juga bisa mengamalkan, bahkan disebarkan lagi. Tuh ya, dari sekian banyak, maka sekian banyak pula pahala akan nyampe ke guru saya. Sama jamaah juga ketika menyampaikan ke saya nyampe gitu. Nah, tapi untuk bisa mengamalkan ilmu, ini harus berilmu. Dan untuk bisa berilmu, maka harus ngaji. Insyaallah tersedikit kita ngaji ya. Dan yang ketiga, sebagai bekal kematian adalah yang kita ini atau waladin solihin yadullah, ataupun anak yang soleh, waladin solihin yadullah, yang mendoakan. Nah, anak yang soleh ini yang gimana? Itu yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesamanya rukun, akur. Itu anak soleh itu. Kan kadang-kadang ada yang gini, ada yang ibadahnya betul-betul kepada Allah, tapi kepada tetangga, kepada saudara, kepada lingkungan ribut mulu. Ada seperti itu? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada sebaliknya juga. Dia sama tetangga, sama saudara nggak pernah ribut, rukun, tapi nggak ibadah. Benar apa benar? Salah ya? Iya, jadi kudu semua soal itu. Jadi yang mang al-qaimu bi hukukillah wa qul ibad, yang bisa memenuhi hak-hak Allah dan hak sesama, itu baru soleh. Bahkan tadi padahal di situ ada yadullah ya, yang mendoakan. Padahal mah kalau udah anak soleh untuk orang tuanya,
walaupun nggak ada niatin, itu akan nyampe ke orang tua. Orang anak itu baca Quran, nyampe ke orang tua. Anak itu sholat, nyampe ke orang tua. Anak itu sedekah, nyampe ke orang tua. Itu kalau memang anak tanpa diniatin pun udah nyampe ke orang tua. Karena sekali lagi anak bagian dari orang tua. Pun keburukan juga sama. Seandainya nih anak itu berbuat jahat karena nggak soleh, nyampe juga ke orang tuanya. Makanya hati-hati ya, anak itu amanat, bisa jadi buah hati, penenang hati, bisa jadi bakal jadi ujian, bisa jadi musuh nanti. Anak itu macam-macam ya. Nah kalau di dunianya dia soleh-soleh, insya Allah anak itu bakal menyenangkan hati. Siapa sih yang nggak bahagia punya anak soleh ya? Tapi ketika anak itu nggak soleh, malah toleh, yang ada ngeselin di dunia, jadi fitnah. Terlebih lagi nanti di akhirat bakal jadi musuh. Masa si anak bisa jadi musuh? Sebab nanti di akhirat anak yang tidak soleh, yang toleh, yang durhaka aja ibadah nggak pernah, itu bakalannya ngedakwa kepada kedua orang tuanya. Sehingga begitu orang tuanya mau masuk surga, dia dipanggil apa? Begitu anaknya dimasukin ke neraka, itu anaknya protes, wahai Allah, kenapa saya dimasukin ke neraka? Ya karena kamu berbuat dosa, nggak pernah ibadah. Ya kan saya ini kenapa nggak ibadah sehingga masuk neraka? Nah karena saya ini nggak diajarin sama orang tua saya. Nah makanya kalau saya ini masuk neraka gara-gara maksiat, gara-gara berdosa, gara-gara tidak berilmu, itu karena pokok pangkal utamanya karena orang tua saya nggak ngajarin ilmu kepada saya. Nah, makanya nih ya, dalam hal mendidik anak itu kalau dari sebelum balik diajarin agama, kemudian setelah balik dia soleh, itu luar biasa orang tua. Dapat pahala dari sebelum balik, dan kesananya juga mengalir terus pahalanya, bahkan seandainya orang tuanya meninggal, itu terus mengalir. Nah yang kedua, anak dari kecil dididik agama, tapi ternyata setelah dewasa, setelah balik, itu nggak soleh, ya malah toleh. Ini orang tua insya Allah pahala tetap dapat, dan dia nggak ngejamin, nggak nanggung dosa anaknya yang berbuat maksiat itu setelah dewasa, setelah balik. Kenapa? Karena udah diajiin, udah diajarin ilmu. Nah, adapun dia masih maksiat, itu salah dia, gitu kan? Nah, yang ketiganya, anak dari kecil nggak dididik agama. Kemudian setelah balik, anak ini otomatis nggak soleh dulu. Atau kan biasa umumnya kalau nggak dididik agama jadi apa? Atau jadi bandel, jahat ya. Nah ini orang tua udahnya dosa dari sebelum balik, setelah balik juga tuh setiap perbuatan anak itu nyampe ke orang tua, tuh yang bakal jadi musuh dan fitnah di dunianya. Nah kalau yang keempatnya masih mendingan ya, dari kecil nggak dididik agama, tapi alhamdulillah setelah dewasa, setelah balik itu anak soleh. Ini mah tetap dosa nih, karena nggak dididik agama, tapi masih mending. Ternyata karena kesananya anak soleh, ini dia tetap dapat aliran pahala. Tapi yang begini mah jarang ya. Yang dididik agama juga belum tentu, betul. Apalagi yang nggak dididik loh ya. Nah makanya nggak ngelarang saya untuk belajar formal seperti sekolah apa ya. Tapi imbangin, sebab tuh kalau nggak diimbang gitu, alhamdulillah syukur sih lebih dominan agamanya. Tapi biasanya kalau memang kalau memang enggak khusus, itu biasanya lebih mementingkan masalah formal, karena biasanya formal ada targetnya dan ada sanksinya ketika enggak berhasil, ya apa gitu ya. Sedangkan kalau agama biasanya udahlah biarin walaupun enggak berhasil, guys. Ini yang sangat ironis bagi orang-orang tua. Alhamdulillah, amin. Jadi, nah makanya ya. Mudah-mudahan dengan momen ini kita menyadar bahwa memang bagus dan kita pengen punya anak yang soleh, tapi itu nggak mudah.
Makanya yang belum punya anak, jangan bersedih, takutnya doa. Memang belum diamanatin oleh Allah, belum dipercaya. Apalagi kesananya anak itu malah bukannya soleh, justru sebaliknya. Nah, tapi yang punya anak banyak, jangan bangga. Karena kalau bicara anak mah, itu tikus saja kalau sekali beranak berapa tuh ya? Kucing sekali beranak 4 ya. Nah, makanya jadi di sini bukan berarti punya dan tidaknya anak, tapi yang penting sejauh mana kemuliaan kita, karena kemuliaan itu bukan diukur daripada punya anak ataupun tidak, banyak anak atau tidak, bahkan bukan karena harta banyak atau tidak, bukan karena dari jabatan tinggi atau rendah, justru yang namanya bertakwa adalah yang paling mulia itu yang bertakwa. Betul. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang jabatan tinggi, bukan pejabat, bukan yang punya anak banyak, tapi yang paling bertakwa. Dan alhamdulillah kalau ukuran takwa ini enggak mesti dia kaya, enggak mesti dia pejabat, enggak mesti dia orang hebat. Orang miskin juga bisa, betul. Bertakwa mah yang penting mah dia menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Bahkan ketika bicara tentang perintah Allah itu ada kata-kata sekuatnya. Tapi kalau bicara menjauhi larangan Allah itu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau menjauhkan larangan Allah mah nggak pakai modal, nggak pakai action. Tapi kalau umpamanya menjalankan perintah Allah itu pakai modal. Contoh, kalau orang itu sholat pakai modal ya? Pakailah, kudu punya pakaian ya, kudu jalan ya, bener nggak? Iya, kalau puasa pakai modal nggak? Atau pakailah, kudu pakai sahur, bener kan? Iya kan? Tuh, kan ya? Nah, ketika nih seperti saya nih bicara tausiah ceramah ya, itu tetap pakai modal apa? Energi. Berkatakan gini ya, itu jadi yang namanya ibadah mah sekuatnya karena perlu modal, perlu biaya, paling tidak perlu energi. Tapi kalau ninggalin kemaksiatan mah nggak pakai modal. Contoh, kalau orang itu judi itu karena punya duit kan, coba kalau punya duit bisa judi nggak? Nggak kan ya? Kalau lah yang sifatnya ngomongin kejelekan orang nih, kalau dia ngomongin kejelekan orang kan dosa. Tapi kalau nggak ngomongin dosa nggak? Kalau ngomongin pakai modal nggak? Pakai energi kan? Ngomongin ya. Tapi kalau diam aja pakai energi nggak? Enggak. Tuh makanya ya Rasulullah memerintahkan kerjakan kebaikan ya, menjalankan perintah Allah itu sekuatnya. Tapi kalau yang namanya menjauhkan perintah Allah itu tadi kalau menjalankan perintah Allah itu semampunya. Tapi kalau menjauhkan larangan Allah itu semaksimal mungkin karena nggak perlu modal. Jadi sekali lagi ya, dengan modal takwa insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah di dunia lebih-lebih di akhirat kita akan selamat. Ya, mungkin malam ini lebih baik malam ya, barusan aja ya. Jadi dengan tausiah ini mudah-mudahan sekali lagi untuk keluarga almarhum diberikan kesabaran, keimanan, keselamatan dan keberkahan. Untuk almarhumnya diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa akhirin wa sallim wa radhiyallahu anhu rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihaqil fatihah wa bisil fatihah wa bi mujaddidil fatihah ati kriqoba
Sutrisno binti Nata Dihaja min azabil qabri wan nar wa fitnatihim wa adkhilhul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la ta'dina lana fillan wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jami'il alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.